Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama malah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk membuka mata pada pagi yang berbahagia ini dan kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan yang hari ini kita memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Dan kita doakan mudah-mudahan dari 6 hari puasa yang telah kita lalui ini menjadi puasa yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diberikan kepada kami tentang permasalahan faraid ataupun yang dikenal dengan ilmu al-mawarith ataupun pembagian harta warisan di dalam Islam. Itu bicara tentang masalah faraid ataupun al-mawaris ini berarti kita membincangkan tentang permasalahan hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan porsi bagian ahli waris secara rinci. Ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dan bicara tentang ilmu faraid ataupun ilmu waris ini termasuk ilmu yang dimana kita disuruh untuk mempelajarinya. Sehingga dalam hadis Rasulullah disebutkan, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Di para ulama hadis ketika menjelaskan makna nisful ilm, bahwasanya ilmu faraid ini setengah daripada ilmu, ada yang mengatakan kenapa disebut ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Ada pendapat yang mengatakan karena ilmu ini berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Dan juga yang mengatakan setengah daripada ilmu ini ketika kita mempelajari ilmu faraid, bukan hanya fikih faraid saja harus kita kuasai, tapi nanti ada banyak bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih yang di sana juga ada kaitannya dengan masalah warisan. Contoh, masalah warisan ini ada kaitannya dengan bab nikah. Apa kaitan warisan dengan nikah? Ya. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu ada hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Maka kita harus tahu apa saja yang disebut ataupun apa saja yang dimaksud dengan pernikahan dengan akad yang sah ketika memenuhi rukun-rukun nikah. Kita harus tahu lagi apa itu rukun nikah. Rukun nikah itu setidaknya ada 5. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi, dan ada ijab kabul. Jadi harus memenuhi 5 rukun nikah tersebut baru disebut itu adalah pernikahan dengan akad yang sah.
Karena terakhir ini kita juga mendengar di akhir tahun kemarin ya terjadi sebuah penggerebekan di daerah Terminal Lama di Kedah. Ditemukan ada beberapa pasangan mereka punya pencatatan nikah, tapi pencatatan nikah ini secara ilegal. Mereka nikah siri tanpa wali. Gimana cara nikah siri tanpa wali? Jadi ini sudah jelas secara hukum ini sudah bermasalah. Maka kalau ada orang menikah seperti itu, maka ini tidak saling mewarisi, karena tidak memenuhi kriteria sebab mendapatkan warisan karena pernikahan dengan akad yang sah. Kemudian juga bicara tentang masalah warisan ada kaitannya juga dengan bab talak. Apa kaitan warisan dengan talak? Kita tahu talak ini adalah putusnya hubungan suami istri. Contoh kasus beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang suami mentalak istrinya. Saya talak, jatuh talak. Sehingga dalam hal ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak adanya masa iddah. Masa iddah ini juga berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau seorang suami mentalak istrinya ataupun dalam istilah hukum cerai hidup, itu masa iddahnya adalah salasata quru, 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya. Kalau yang ditinggal mati oleh suami ataupun dalam istilah hukumnya cerai mati, maka masa iddahnya adalah berapa? 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhur wa asyra. Berarti berapa hari? 130 hari. Karena sering kita dengar masa iddah kematian 100 hari, ini udah didiskon 30 hari, bahaya. Jadi 130 hari ataupun 4 bulan 10 hari. Jadi ada beda-beda di masa iddah. Jadi yang kita fokus berkaitan dengan seorang suami mentalak istrinya, itu ada masa iddah 3 kali suci. Nah, ada kasus terjadi suami telah mengucapkan kalimat talak, lalu mereka menjalani masa iddah. Baru 1 bulan berjalan ataupun baru 1 kali suci istrinya, ya, ataupun 1 kali haid istrinya, qadarullah suaminya yang mengucapkan talak tadi meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah untuk istri yang sudah ditalak yang sedang menjalani masa iddah ini dapat hak warisan dari suaminya tersebut? Tak dapat, karena itu belum putus hubungan suami istri. Karena di masa iddah itu seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Di masa iddah tersebut seorang wanita ini dia nggak boleh menerima pinangan orang lain. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri, sehingga masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sehingga masalah warisan ini ada kaitannya dengan bab talak. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Jadi masalah nasab ini ataupun hubungan kekerabatan, ataupun hubungan darah. Bagaimana kalau ada anak angkat? Apakah anak angkat ini dapat hak warisan? Tentu kalau tidak ada hubungan darah, maka ini secara hukum mereka tidak saling mewarisi. Bahkan anak angkat ini dia tidak dapat hak warisan, tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, belum lagi nanti masalah warisan ini ada kaitannya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu matematika dasar. Lalu kalau ditanya, Ustaz, kan ilmu matematika itu kan pelajaran umum. Ini perlu kita ketahui bahwasanya ilmu matematika itu pada dasarnya ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Contohnya, kalau tambah-tambah ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Di dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun.
Kenapa nggak langsung redaksinya 309 tahun? Kenapa harus ada kalimat wasdadu tis'an ditambah 9 untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan? Kurang-kurang ada nggak dalam Al-Quran? Ada juga. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Jadi redaksi dalam Al-Quran itu alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50. Jadi kurang-kurang ada juga dalam Al-Quran. Soal cerita matematika ada juga dalam Al-Quran. Jadi ketika di dalam surat Luqman itu ayat ke-14 Allah menyebutkan tentang lamanya masa penyapihan, masa menyusui. Wa fisaluhu fi amain. Masa menyusui itu adalah 2 tahun. 2 tahun itu kalau kita konversikan ke bulan, berapa bulan? 24 bulan. Nah, nanti ketika kita lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu redaksinya hampir sama. Kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita yang telah melewati masa hamil bersapih selama 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi masa hamil ditambah masa penyapihan selama 30 bulan. Sehingga kalau ditanya berarti berapa lamanya masa kehamilan? Selisihnya berapa bulan? 6 bulan. Tadi 2 tahun masa menyusui sama dengan 24 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15 sebutkan masa hamil ditambah sapi selama 30 bulan. Berarti selisihnya 6 bulan. Sehingga kata para ulama 6 bulan inilah masa paling rendah kehamilan seseorang. Walaupun secara normalnya adalah 9 bulan. Jadi ya kita mengenal dengan istilah apa? Kalau lahir itu di bawah 9 bulan bayi prematur. Jadi ini juga ada dalam Al-Quran perhitungan seperti ini. Makanya masalah warisan ini kata Rasulullah SAW mengatakan fa'innaha nisful ilm wa huwa yunsa, dan ilmu ini kata Rasulullah termasuk ilmu yang dilupakan. Gak banyak orang yang mau belajar ilmu ini, apalagi nanti dia mengatakan susah kali, kenapa ada matematikanya, susah kali belajar masalah warisan ini, sensitif kali ilmu ini. Seakan-akan kita belajar ini tamak harta, padahal bukan. Kita belajar hukum, kita belajar hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Jadi sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang dilupakan. Dan tidak hanya itu, bahkan Rasulullah mengatakan wa huwa awwalu syai'in yunzalu min ummati. Bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika Allah wafatkan orang yang faham dan orang nggak mau belajar. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, orang nggak mau belajar, kemudian Allah wafatkan orang yang faham, seakan-akan ilmu ini sudah sedikit-sedikit Allah tarik. Sehingga apa yang terjadi? Watadharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Ya. Timbul permasalahan-permasalahan, timbul masalah sengketa-sengketa. Dan ini terbukti hari ini kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di mahkamah syariah atau di pengadilan agama, termasuk kasus kedua terbanyak setelah masalah perceraian itu adalah masalah kewarisan dengan segala macam problematika. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pelajari bersama, karena ini juga mempelajari ilmu faraid salah satu daripada anjuran daripada Rasulullah SAW untuk kita senantiasa mempelajarinya. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan kewarisan ini yang dalam aturan ataupun secara dasar fikih kita harus mengetahui yang pertama berkaitan dengan rukun-rukunnya. Jadi rukun warisan itu ada 3. Yang pertama ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ahli warisnya banyak, tapi nggak ada hartanya, apakah berlaku masalah warisan? Tidak, hansip rukun, ya, nggak cukup rukun. Ataupun ada orang meninggal dunia, banyak ahli hartanya, ketika dilihat ahli waris nggak ada seorang pun, ya.
Anak nggak ada, orang tua sudah duluan meninggal dunia, saudara nggak ada, ponakan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, semua nggak ada. Maka harta itu dibawa kemana? Dibawa ke Baitul Mal Muslimin untuk dikelola untuk kemaslahatan umat. Jadi ini berkaitan dengan rukun tadi. Yang kedua, nanti ada syarat. Syarat kewarisan itu yang pertama adalah meninggalnya si pewaris. Ya. Jadi bicara tentang masalah warisan berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Terkadang kita dengar percakapan antara dua orang, dia bilang seperti ini, Ailun kalung farai harta kanamin. Saya sudah bagi-bagi harta buat anak-anak. Kenapa cepat kali? Enggak, nanti kalau saya meninggal dunia nggak ribu-ribu lagi mereka. Jadi ini secara aturan fikih ini ada yang salah, nggak cukup syarat. Apa syaratnya? Meninggal dulu. Jadi syaratnya harus meninggal dulu. Maka kalau kita ingin berikan harta semasa hidup, jangan pakai masalah warisan, tapi nanti boleh digunakan dengan istilah hibah ataupun wasiat, dan itu juga ada aturan-aturan. Jadi itu dia. Kemudian yang kedua, syarat pewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunianya si pewaris. Jadi contoh seperti inilah. Meninggal pertama orang tua meninggal dunia di tahun 2018, memiliki 4 orang anak. Kebiasaan orang kita itu suka menunda-nunda pembagian warisan. Belum dibagi harta peninggalan orang tua, yang ketika itu semua anak 4-4-nya masih hidup. Nah, tahun 2020 ketika COVID meninggal anak pertama. Yang mana anak pertama ini sudah menikah dan ada anak. Nah, baru mau dibagi harta tahun 2023. Pertanyaannya, apakah untuk si anak dari anak pertama yang sudah meninggal ini dia dapat hak? Dapat. Jangan langsung dia bilang nyoka patah titi. Dapat. Karena kenapa? Penentuan ahli waris itu ketika meninggal dunia pewaris. Oh, orang ayahnya meninggal dunia 2018, siapa masih hidup ketika itu? Semua anak masih hidup, maka semua ini tetap dihitung haknya. Walaupun sekarang anak pertama sudah meninggal dunia, tetap dihitung haknya. Nanti hak untuk anak pertama baru difaraikan lagi kepada ahli warisnya, kepada anaknya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi penentuan ahli waris bukan ketika mau bagi, tapi adalah ketika meninggal dunia si pewaris. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, saya anak almarhum, ini anak apa dulu nih? Harus kita perjelas apakah ini anak kandung ataupun ini anak angkat ataupun ini anak tiri. Jadi harus jelas hubungannya dengan almarhum. Ya. Jadi terkadang dia bilang saya anak almarhum, rupanya setelah dicek itu adalah anak angkat misalnya. Maka secara hukum faraid ataupun hukum waris, anak angkat ini dia tidak dapat hak secara faraid, tapi dia boleh diberikan pemberian ataupun hibah. Ya. Begitu juga saudara. Seorang meninggal dunia nggak ada anak, nggak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudara. Maka harus kita pastikan ini saudara apa? Karena saudara banyak istilahnya. Ada saudara kandung, apalagi? Saudara sepupu, apalagi? Saudara tiri. Ada yang lain? Ya. Jadi ada saudara kandung. Makna kandung ini adalah satu ayah, satu mama dengan almarhum. Nanti ada saudara sebapak. Nanti sapoyah beda mak dengan almarhum. Ada juga saudara seibu, nanti satu ibu beda ayah. Maknanya masih ada hubungan kekerabatan darah. Oh, satu darah dengan mamanya, satu darah dengan ayahnya. Jangan langsung kita katakan tadi, oh ini anak tiri ini, jangan. Ataupun saudara tiri ini, padahal itu adalah saudara sebapak ataupun seibu. Ini masih ada hubungan kekerabatan. Maka kita harus tahu juga bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
setelah kita tahu hukum tadi, syarat, kemudian juga ada sebab mendapatkan warisan. Tadi kita sudah menyinggung sedikit. Terima kasih.